Yang sering juga bilang gini, udahlah nggak usah diperiksa genetik, orang nggak ada obatnya juga, ngapain kamu tahu penyakitnya apa. Saat ini mungkin belum ada obatnya, tapi wallahu alam 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ada obatnya. Kayak Mbak Penny cari obat 14 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini senang sekali karena kita berjumpa lagi dalam program Pejuang NICU. Dan hari ini spesial sekali menurut saya karena ada 2 orang hebat yang akan berbagi kepada kita semua tentang penyakit langka. Di sini ada Dr. Cut. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dan juga ada Mbak Penny. Assalamualaikum Mbak Penny. Waalaikumsalam. Jadi saya kenalin dulu nih sama teman-teman semua. Dr. Cut ini adalah dokternya Sulaiman. Saya masih ingat banget waktu itu Sulaiman masih di NICU sebagai seorang ibu yang baru melahirkan. Di NICU tuh masih shock, masih sedih dok. Dan dokter datang ke NICU memeriksa Sulaiman. Sampai alhamdulillah melalui perantara dari Dr. Cut pada akhirnya ketahuan lah bahwa Sulaiman itu ada Prader-Willi syndrome. Jadi Dr. Cut ini adalah dokter anak yang punya spesialisasi nutrisi dan penyakit metabolik ya dok, yang bertugas salah satunya di RSCM. Dan Bu Penny atau Mbak Penny ini adalah orang yang luar biasa juga, Masya Allah perjuangannya untuk membantu banyak anak-anak yang berpenyakit langka khususnya dalam pengadaan obat ya Mbak Penny ya. Dan kita akan dengar nanti apa saja yang dilakukan oleh beliau. Jadi Mbak Penny adalah ketua dari Yayasan MPS dan Penyakit Langka. MPS adalah apa Mbak? Mukopolisakaridosis. Mukopolisakaridosis. Ya, itu adalah sebuah mungkin kalau medisnya Dr. Cut yang akan lebih ahli menjelaskan, cuma kalau di tempat kami adalah di mana seseorang itu tidak mempunyai sel yang membentuk sebuah enzim yang membuat metabolismenya terganggu. Iya, jadi Mbak Penny ini membuat yayasan MPS dan penyakit langka itu karena adiknya sendiri ya Mbak yang terkena MPS ya Mbak ya? Morquio MPS tipe 4A, Morquio syndrome. Oh iya. Oke, sebelum kita menuju ke Mbak Penny, kita mau tanya dulu sama Dr. Cut nih. Ini informasi penting buat teman-teman di luar sana yang mungkin kita lebih aware ya tentang penyakit langka. Jadi sebenarnya penyakit langka itu apa sih dok? Yang disebut penyakit langka tuh kalau apa sih dok? Oke, jadi baik, sebenarnya definisinya itu tiap negara beda-beda, tergantung kemampuan dari masing-masing negaranya. Contohnya misalkan negara maju sudah mampu melakukan namanya newborn screening bayi baru lahir gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kita belum bisa, jadi kita nggak bisa tahu angka pastinya. Misalkan penyakit Prader-Willi itu berapa sih angkanya di Indonesia, kita nggak tahu. Kalau misalkan penyakit MPS, angkanya pastinya setiap kelahiran 1/10.000 misalkan gitu, kita nggak bisa tahu. Jadi oleh karena itu, karena kita belum bisa menentukan sedetil itu, maka definisi yang diambil di pusat pelayanan penyakit langka di RSCM artinya penyakit langka kalau penderitanya di Indonesia kurang dari 2.000 orang. Jadi kalau penderitanya udah lebih dari 2.000 nih ceritanya nanti udah nggak dihitung penyakit langka lagi gitu. Jadi contohnya tadi MPS, Prader-Willi itu penderitanya di seluruh Indonesia masih kurang dari 2.000 orang sehingga masih dianggap sebagai suatu penyakit langka. Yang saya tahu nih dok, sebelum dokter menjelaskan, ketika saya posting Sulaiman dengan Prader-Willi syndrome, yang saya temukan di kolom komentar itu ada sekitar 5-6 orang lah yang tersebar di seluruh Indonesia. Atau bahkan ada juga yang mengatakan, oh anak saya baru tahu Prader-Willi syndrome setelah melihat video ini karena ciri-cirinya sama. I see, oke. Sebenarnya dok, kalau membicarakan berarti kan penyakit langka adalah kurang dari 2.000 di negara tersebut ya dok ya. Penyakit langka itu apa aja sih dok? Yang sudah terdeteksi di Indonesia ini apa aja sih dok? Oke, secara global sebetulnya penyakit langka tuh setiap tahun nambah terus. Sampai terakhir itu datanya penyakit langka itu ada sekitar 8.000 jenis. Wow. Jadi banyak, tapi masing-masing penderitanya cuma sedikit aja gitu. Nah, yang udah ada di Indonesia itu masih yang tanda kutip sebenarnya di luar negeri mungkin udah banyak. Contohnya pasien MPS di luar negeri mah udah lumayan banyak gitu. Tapi karena kita nggak punya kemampuan untuk mendeteksi, baru mungkin sekitar 10 tahun terakhir kita punya kemampuan untuk
mendiagnosis, baru kemudian mulai makin hari makin ketemu pasien-pasien penyakit langka. Yang udah ada di Indonesia itu sudah cukup banyak, sudah ada sekitar 100-an jenis gitu ya. Tadi contohnya kelainan metabolisme bawaan. Kelainan metabolisme bawaan itu salah satunya tadi mukopolisakaridosis. Mungkin ini bisa ditayangkan juga foto anaknya ketika dokter mengucapkan ini contoh-contohnya ya, yang tergabung dalam yayasan MPSN penyakit langka apa aja tadi dok? Mukopolisakaridosis. Kalau mukopolisakaridosis tadi dia ada perubahan pada wajah. Tadinya wajahnya misalkan biasa aja, seiring bertambah usia dia mukanya semakin, kita sebutnya makin kasar. Makin kasar itu rambutnya makin tebal, bibirnya makin tebal, kemudian tangan dan kakinya, sendi-sendinya itu mulai ada perubahan, bengkok-bengkok gitu misalkan. Yang lain yang ada juga penyakit Gaucher. Penyakit Gaucher ini dia juga kelainan metabolisme bawaan, tidak bisa memetabolisme lemak tertentu. Azam ya contohnya. Azam ya contoh misalkan. Jadi perutnya kalau misalkan nggak diobatin perutnya gendut karena hati sama limpanya membesar contohnya. Kemudian itu contoh kelainan metabolisme bawaan ya. Ada lagi kelainan-kelainan yang dia masalahnya terkait dengan hormon. Misalkan tadi Prader-Willi. Jadi masalahnya biasanya banyak di hormon nih. Dia sebetulnya kelainannya genetik tapi banyak berkaitan sama hormon. Misalkan tadi dia kekurangan hormon pertumbuhan, hormon tiroid, ada beberapa juga yang ada masalah, misalkan seperti itu. Kemudian ada lagi penyakit langka yang terkait dengan kelainan, misalkan kelainan hematologi, misalkan gitu. Jadi ada kanker-kanker tertentu yang dia langka, gitu. Nah biasanya penyakit-penyakit langka ini itu 80% penyebabnya adalah kelainan genetik. Kelainan genetik betul. Jadi tadi MPS, Prader-Willi, kanker-kanker langka itu biasanya ada komponen penyebabnya adalah genetik. Jadi sebagian besar penyakit langka disebabkan oleh kelainan genetik gitu. Oke. Penyebabnya apa dok? Maksudnya ya itu kelainan genetik, tapi orang awam juga termasuk saya yang masih baru ini juga nggak ngerti ini penyebabnya apa sih? Apakah dari ayah, apakah dari ibu, apakah keturunan, apakah karena polusi atau radiasi atau apa sih, sehingga orang-orang yang ibu-ibu nih khususnya dalam keadaan mengandung pasti akan berhati-hati untuk supaya anaknya, semua orang tuh kan pasti menginginkan anaknya sehat seperti itu dok. Penyebabnya apa sih dok? Baik, kenapa seseorang bisa berisiko gitu ya mengalami penyakit langka gitu ya? Jadi ada beberapa hal. Yang pertama ada yang memang dia diturunkan artinya gini, ayah atau ibunya itu pembawa sifat. Nah, ketika ibunya dan ayahnya itu menikah, kemudian gennya kemudian bertemu, itu masing-masing membawa gen yang ada kerusakan, sehingga kemudian menurunkanlah penyakitnya kepada sang anak. Bisa juga kelainan tersebut itu hanya muncul pada anaknya saja. Kenapa? Kalau yang ini kita nggak tahu. Wallahu alam. Itu yang namanya mutasi gen. Mutasi istilahnya kita bilangnya de novo, spontan, hanya ada di anaknya saja. Nggak ada bapak ibunya sehat dan juga bukan pembawa sifat. Nah, yang seperti ini nggak ada penyebab pastinya gitu. Ya memang udah rezeki dari Allah gitu yang ini, bahwa bapak ibu tersebut dititipkan anak yang istimewa tadi yang dengan penyakit langka gitu. Jadi penyebab pastinya apakah karena radiasi, apakah karena salah makan, apakah karena misalkan virus apa gitu. Kalau penyakit genetik biasanya bukan. Jadi bukan karena dikutuk misalkan gitu. Nanti Mbak Penny cerita mungkin ada beberapa orang tua pasien yang merasa bahwa ini adalah penyakit kutukan gitu. Bukan. Karena memang ya udah rezeki dari Allah nih bahwa ini dapat anak istimewa gitu. Bukan sesuatu yang misalkan bisa kita prediksi, bukan sesuatu yang bisa kita cegah. Kecuali kalau misalkan gini, kita sudah tahu anak pertamanya itu punya kelainan penyakit langka ini. Kita bisa memprediksi apakah ada kemungkinan akan berulang pada anak berikutnya. Tadi tergantung jenis atau pola penurunan penyakitnya seperti apa gitu. Ada yang resikonya setiap pada kehamilan itu 25%. Itu taunya dari mana dok? Nah itu biasanya kita cek pada bapak ibunya. Bapak ibunya tadi pembawa sifat atau tidak. Kalau seperti itu, kalau misalkan kita sudah tahu bapak ibunya pembawa sifat dan anaknya misalkan
ada resiko untuk berulang pada kehamilan berikutnya, maka kita bisa mencegah atau memprediksi dengan misalkan kita melakukan pemeriksaan genetik sebelum bayinya lahir. Jadi ketika ibunya sedang hamil. Atau kalau misalkan itu bisa ya, Dok, ya? Bisa. Dari kehamilan kita bisa periksa genetik ya? Bisa. Ada beberapa kelainan yang bisa diperiksa sejak dalam kandungan. Atau kita maju lebih mundur lebih awal lagi sebelum ibunya hamil. Jadi misalkan program bayi tabung, si embrionya tersebut dicek apakah punya kelainan genetik yang sama seperti anak yang pertama gitu. Nah, kalau misalkan seperti itu bisa kita cegah atau kita prediksi. Tapi kalau misalkan sebagian besar kelainan genetik itu dia bukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor lingkungan gitu ya, yang bisa kita ayo makannya mesti sehat atau olahraga lebih banyak, atau misalkan jangan minum alkohol gitu ya, secara langsung tidak berhubungan gitu. Jadi takdir lah istilahnya, Dok ya. Tadi dokter bilang ketika di kandungan itu bisa mengetahui, bisa memeriksa masalah genetiknya ya. Apakah menurut dokter wajib bagi setiap ibu hamil memeriksakan apa namanya, Dok? Kita bilangnya prenatal genetic testing gitu ya. Menurut dokter apakah itu wajib semua ibu hamil memeriksa itu? Tidak semuanya kita sarankan. Ada beberapa saja yang ada indikasi memang perlu diperiksa. Tadi contohnya misalkan anak pertamanya sudah diketahui punya kelainan bawaan. Atau misalkan ada beberapa ibu yang keguguran berulang, misalkan penyebabnya tidak tahu penyebabnya karena apa. Salah satunya bisa karena kelainan genetik, misalkan seperti itu. Nah, itu mungkin ibu tersebut perlu dilakukan pemeriksaan. Atau misalkan ibu-ibu yang usianya sudah lebih matur gitu ya, ada resiko lebih banyak, misalkan di atas 35 tahun resiko terkena sindrom Down misalkan itu lebih tinggi. Nah, itu pada yang kondisi seperti itu mungkin lebih baik kalau misalkan dilakukan pemeriksaan genetiknya. Pemeriksaan genetiknya juga macam-macam, bervariasi. Ada yang misalkan diperiksanya hanya dari darah ibu, jadi non-invasif gitu. Atau misalkan kalau misalkan sindrom Down misalkan mungkin masih bisa terdeteksi tuh dari non-invasif prenatal testing. Tapi kalau misalkan kelainan genetik misalkan MPS atau Prader-Willi gitu, mungkin tidak semudah itu untuk melakukan pemeriksaan. Kalau misalnya kayak Prader-Willi itu, Dok, itu bisa ketahuan dari hamil? Kalau dilakukan bisa kalau misalkan kita tahu apa yang mau dicari gitu. Kalau misalkan kita nggak tahu nih apa yang mau dicari, ya mungkin nggak ketemu gitu. Nah, tadi MPS misalkan titiknya kita udah tahu nih mau mutasinya sebelah mana gitu, mungkin bisa diperiksa. Susah juga ya, Dok ya? Ya, jadi pemeriksaan genetik itu sampai saat ini masih menjadi tantangan di Indonesia. Karena satu, akses terhadap pemeriksaan genetik itu tidak mudah. Yang kedua, mahal, mesti bayar sendiri, belum ditanggung oleh asuransi pemerintah misalkan gitu ya. Jadi banyak mungkin yang satu nggak tahu, yang kedua kalau udah dikasih tahu dia nggak sanggup untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Gitu. Tadi Dokter Cut bilang 10 tahun belakangan baru Indonesia ini bisa mendiagnosa penyakit langka. Beberapa penyakit langka ya. Dengan cara seperti apa, Dok? Yang terjadi selama ini adalah di pusat penyakit langka pertama kali itu, Refleks Langka RCM ya, pertama kali itu merintis untuk mendiagnosis penyakit-penyakit langka itu ketika guru saya namanya Prof. Damayanti itu kembali dari Belanda. Itu yang waktu itu yang mendiagnosis adiknya Mbak Penny waktu itu ya. Ketika itu mulai pertama kali beliau menjalin kerjasama dengan berbagai laboratorium di luar negeri, karena di Indonesia waktu itu nggak tahu dan nggak punya lab khusus gitu. Jadi saat ini misalkan kita sudah bisa dibantu oleh beberapa lab di luar negeri, ada beberapa donatur juga ke Taiwan, kemudian pemeriksaan genetik misalkan kita mesti ke Australia atau ke Jerman. Di Indonesia belum ada ya, Dok, labornya yang kita nggak usah kirim-kirim ke luar negeri, tapi di Indonesia tuh belum ada? Sebetulnya ada, maksudnya gini, mesinnya ada, tapi belum rutin untuk memeriksakan pemeriksaan genetik untuk penyakit langka. Contoh misalkan ada di IMERI ini, misalkan di FKUI kita sedang Prof. Damayanti sebagai ketua klaster itu membangun sedikit demi sedikit
supaya bisa periksa genetik di Indonesia aja gitu. Nah, tapi itu butuh waktu. Tadi penyakitnya banyak banget, sedangkan kita dana penelitiannya terbatas. Jadi pertama nih, yang udah ada misalkan untuk MPS nih, MPS sekarang sudah mulai jalan gitu ya penelitiannya. Kemudian nanti berikutnya Gaucher misalkan. Nah, nanti penyakit-penyakit langka yang lain kemudian akan menyusul gitu. Nah, sementara itu sedang dibangun ya, sampai saat ini kita masih mesti ada beberapa yang dikirim ke luar negeri. Kalau enggak ya diagnosisnya nggak tegak. Oke, jadi untuk ibu-ibu yang menonton atau para orang tua yang menonton, ketika melihat ada yang berbeda dari anak-anaknya, teman-teman nonton Pejuang NICU ada banyak gejala-gejalanya. Kemudian salah satu yang untuk menegakkan diagnosis itu adalah dengan mengambil sampel darah, Kak Dok? Ya, ada beberapa yang pakai sampel darah sudah bisa ketahuan, ada yang misalkan pakai sampel ludah misalkan. Dan itu dikirim ke luar negeri? Ya, ada beberapa pemeriksaan genetik yang sudah bisa dikerjakan di Indonesia, contohnya pemeriksaan analisis kromosom gitu. Itu sudah bisa di Indonesia. Tapi kalau misalkan kalau misalkan Prader-Willi level berikutnya, misalkan namanya uji metilasi, ada beberapa lab yang bisa di Indonesia, ada juga dia nggak bisa, jadi kita mesti kirim ke luar negeri gitu. Nah, itu yang biayanya tuh yang tinggi ya, Dok ya. Itu kalau nggak salah dokter bilang sekitar 14 jutaan sampai 50 jutaan ya, Dok ya. Tergantung betul pemeriksaannya yang mana gitu. Masya Allah. Nah, sebelum kita melanjutkan lagi ke Dokter Cut, kita tanya ke ke Mbak Penny dulu selaku ketua Yayasan dari MPS dan Penyakit Langka. Termasuk salah satu yang dilakukan Mbak Penny itu adalah membantu anak-anak yang memiliki penyakit langka itu untuk mendapatkan untuk memeriksakan anak ini kenapa, itu dibiayai kah atau seperti apa tuh Mbak Penny? Tugas dari job desk-nya atau tugas dari yayasan ini apa sih Mbak sebenarnya Mbak? Jadi di yayasan tuh kami tujuannya adalah mensupport apa yang dikerjakan dokter. Jadi untuk khususnya untuk biaya-biaya atau pendanaan untuk diagnosis, kami bekerja sama dengan crowdfunding. Jadi kami melakukan penggalangan dana. Nah, dari situ baru kita serahkan ke laboratorium untuk bisa melakukan diagnosis, maupun itu ke yang di luar negeri atau yang di Indonesia gitu. Cara supaya boleh masuk ke yayasan seperti apa? Kan tadi yayasan banyak, kemarin kalau teman-teman lihat tontonan Pejuang NICU itu, video-video Pejuang NICU itu banyak juga teman-teman terbantu dengan hadirnya yayasan MPS dan penyakit langka. Terkhusus teman-teman contohnya seperti Faiz nih, fotonya teman-teman sekalian, Faiz itu kan yang sulih enzim itu tuh yang katanya biaya berapa bulan, untuk 6 bulan 3 miliar itu ya Bu Penny ya. Kemudian ada Azam juga yang juga pengobatannya juga luar biasa. Mereka mengatakan sangat terbantu dengan adanya yayasan MPS dan penyakit langka. Kalau di luar sana banyak orang-orang atau anak-anak yang mengalami atau mendapatkan penyakit langka, kalau mau bergabung dengan yayasan gimana caranya Mbak? Mungkin saya jelaskan dulu bagaimana Azam atau Faiz itu mendapatkan donasi obat. Jadi sebenarnya donasi itu datangnya adalah dari dokter. Dokter akan ada namanya yayasan di luar negeri namanya ICAP. Nah, ICAP ini dia mendistribusikan atau memberikan donasi-donasi obat kepada pasien-pasien di seluruh dunia. Nah, Dokter Cut akan membuat aplikasi akan mengapply. Nah, dari situ mereka akan melihat dan akan menseleksi apakah pasien tersebut boleh untuk mendapatkan donasi obat. Obatnya itu free. Jadi benar-benar dari perusahaan farmasi akan memberikan langsung kepada pasien. Tugasnya yayasan adalah mensupport dari apabila obat itu sudah dapat, kami mensupport dari sisi special access scheme-nya, dari bebas pajaknya. Nah, itu adalah salah satu yang harus dilakukan untuk mendatangkan atau mengimportasi obat tersebut, karena obat itu kan ada beberapa obat belum ada izin edarnya, jadi harus menggunakan namanya special access scheme. Nah, itu kalau dengan yayasan itu akan lebih mudah, dan untuk itu juga mendapatkan bebas pajaknya itu yang harusnya itu dikenakan, karena kan obatnya mahal. Jadi kalau dulu itu barang mewah ya. Dianggap dulu, kalau kata Prof. Damayanti bilangnya itu diklasifikasikan seperti tas Hermes. Jadi harganya mahal sekali. Karena dengan kebayang saja misalnya 3 miliar, pajaknya itu 17,5%.
ya seperti beli tas Hermes berarti kan. Jadi untuk pajak aja sekitar 600 jutaan. 600 jutaan. Nah, itu dengan adanya yayasan berbadan hukum kami itu bisa dibebaskan. Gitu. Masya Allah. Ini sedikit mundur sedikit Mbak Penny, tadi sempat kita menyinggung bahwa adanya Mbak Penny juga Allah anugerahi penyakit langka. Apakah ini yang menjadi alasan Mbak Penny akhirnya mau mendirikan yayasan? Asal muasal kenapa pada akhirnya Mbak Penny mendirikan yayasan dan membantu banyak sekali orang, itu apa sih Mbak Penny? Jadi tadi sudah sempat diutarakan Dokter Cut. Jadi adik saya itu punya penyakit namanya mukopolisakaridosis tipe 4A atau Morquio syndrome. Nah, kebetulan adik saya itu terdiagnosis umur 2,5 tahun. Nah, 2,5 tahun itu tahun itu belum ada obatnya. Masih dalam tahap klinik trial aja, klinik trialnya tikus gitu kan. Di dunia tuh nggak ada obatnya? Belum ada. Nah, dari situ ya Prof bilang ya kamu tidak perlu berkecil hati gitu. Kan sudah ada, hanya menunggu waktu. Nah, dari ya singkat cerita kita mencari obat tuh sampai 13 tahun itu, dari conference satu ke conference lainnya, sampai ketemu. Yang paling banyak dikenal adik saya sih, bukan saya. Sampai ketemu banyak orang, ketemu banyak dokter, dan sangat dibantu gitu. Dan setelah itu tahun 2014 singkat cerita itu kami tadinya tidak bisa membeli obat tersebut karena mereka perusahaan farmasinya bilang bahwa apakah kamu bisa membeli harga seperti itu. Harganya berapa, Mbak? Total itu harganya 450.000 US dollar untuk 6 bulan. Berarti berapa tuh? Berapa uang rupiahnya berapa tuh Mbak? Berapa miliar? 6M itu? Juga jatuhnya. Jadi waktu itu alhamdulillah. Uang apa daun? Mikirnya pusing. Ya, alhamdulillah karena keluarga dengan kami sangat beruntung gitu dengan adanya Vero itu Rizky itu tidak putus lah istilahnya gitu, sehingga waktu itu kami bisa membelinya. Ini yang penting nih Mbak, bahwa anak dengan penyakit langka itu justru buat keluarga Mbak Penny pembawa rezeki. Pembawa rezeki. Jadi Vero itu buat kami itu bukan suatu aib, bukan suatu kegagalan, tapi dia pembawa rezeki. Dia mengajarkan kami bagaimana caranya bercinta kasih kepada orang lain. Masya Allah. Itu aja. Itu sih yang saya dapatkan dari Vero gitu kan. Karena dengan anak kayak gitu, ya kita kebayang ya, maksudnya anak misalnya kayak Sulaiman, Vero, itu kan mereka sendiri tidak bisa mengutarakan mereka sakit apa gitu kan. Yang bisa melihat kan orang yang mendampinginya. Jadi itu yang menjadikan yaitu kita belajar cinta kasih, bagaimana sebenarnya anak ini titipan Tuhan yang mengajarkan bagaimana kita untuk menerima dan menyayangi seseorang melebihi dari apapun. Masya Allah. Akhirnya setelah perjuangan yang sangat panjang, akhirnya bisalah terbeli obat itu di usia 14 tahun. 14 tahun. Akhirnya dengan yang sangat mahal itu yang membuat Mbak Penny pada akhirnya karena merasakan, akhirnya ingin membantu orang lain kah dengan membuat yayasan? Benar. Sebelumnya waktu itu kita saat kami membeli itu kan yang tadi saya bilang kami itu dikenain pajak 17,5%. Waktu itu saya berbicara dengan Prof Damayanti, saya bilang Prof nggak mungkin pergi harganya 450.000. Bagaimana ini bisa dikenain pajak seharga 600 juta. Dan akhirnya waktu itu Prof memanggil seluruh stakeholder dari Kementerian Keuangan, Bea Cukai, BPOM, dan Kemenkes. Akhirnya di acara Rare Disease pertama kali. Di acara Rare Disease tahun 2016. Rare Disease Day pertama kali. Iya. Nah itu di situ Prof memanggil, akhirnya saya sampaikan lah. Nah dari situ dari Bea Cukai bilang bahwa itu bisa dibebaskan asal kami mempunyai yayasan berbadan hukum. Nah waktu itu saya bilang sama Prof, oh ya kalau kayak gitu ya kita buat aja Prof gitu. Dan alhamdulillah Prof bilang kamu bisa membantu yang lain gitu kan. Dengan adanya yayasan ini kamu bisa meringankan beban-beban yang misalnya nanti kalau misalnya ada yang membutuhkan lagi, kamu bisa membantu. Nah dari situ akhirnya semangat itu saya bersama Prof, Dr. Cut dan tim dokter yang gizi metabolik lainnya
ya kita berjuang ya dok ya. Mulai dari situ semuanya tuh menjadi lebih mudah menurut saya. Jadi tahun 2016 itu tax exemption itu kami dapatkan. Tahun 2017, jadi anak-anak dengan penyakit langka ini kan tidak semuanya membutuhkan orphan drugs ya. Kalau kami menyebutnya obat langka. Obat penyakit langka itu kita sebutnya obat piatu. Soalnya nggak ada perusahaan yang mau bikin. Harganya penelitiannya mahal, kalau dijual juga mahal. Jadi makanya istilahnya yang beli sedikit. Jadi kayak anak yatim piatu. Nah ini obatnya obat yatim piatu ceritanya. Open gitu. Gitu. Terus ada open food. Nah waktu itu ada case salah satu orphan food itu juga maksudnya sama juga makanan khusus untuk anak dengan penyakit langka. Kalau orphan food biasanya nggak semahal itu. Tapi buat beberapa anak-anak dari keluarga menengah ke bawah juga mungkin masih mahal sekali karena harganya itu antara 700 sampai 1 juta satu kaleng susu. Ya mungkin dihabiskan 3 hari. 3 hari. 3 hari. Dan sedihnya waktu itu tahun 2017 itu ada salah satu pasien Ruman namanya almarhum. Ruman itu mempunyai penyakit galaktos glukosa malabsorption. Jadi mamanya kebetulan dokter spesialis mata waktu itu. Mama Ruman dokter spesialis mata. Dan Ruman itu membutuhkan susu yang 1 tahun itu perusahaan hanya membuat 2 kali. Jadi cuma per 6 bulan buatnya. Nah itu pun waktu itu Mama Ruman itu membelinya itu secara online dikirim ke Indonesia. Nah namun di situ tuh sulit masuknya, malah obat itu karena obat itu pasti ada. Kalau susu itu kan ada komponennya itu kan banyak tuh online. Itu ada komponen yang nggak ada sehingga itu diklasifikasikan sebagai makanan hewan waktu itu. Jadi itu masuk di makanan hewan dan itu baru bisa keluar itu hampir 1 bulan dari custom ya dok ya, hampir 1 bulan. Nah sedangkan itu perlu diperlukan sekali gitu untuk Ruman supaya dia bisa survive waktu itu karena Ruman udah berat badannya sudah gizi buruk sekali gitu, jadi benar-benar gizi buruk. Nah dari situ akhirnya tahun 2017 itu Prof kami mengadakan lagi Rare Disease Day. Di situ Prof juga mengundang stakeholder lainnya. Akhirnya itu bisa mendapatkan akses untuk emergency open food, open drugs. Jadi kalau bisa, jadi ada form khusus untuk obat tersebut dan makanan tersebut di hand carry tanpa harus melalui SAS. Nah itu yang melalui apa? SAS, Special Access Scheme tadi. Akses yang tadi yang mesti izinnya itu kalau itu sebenarnya dari luar ya? Jadi kalau obat yang nggak ada teregistrasi atau makanan yang tidak teregistrasi itu dia mesti melalui perizinan ke Kementerian Kesehatan atau ke Badan POM. Nah itu biasanya butuh waktu. Mulai dari RSCM dulu mengajukan sampai dengan keluar SAS-nya dari RSCM kemudian diurus itu butuh waktu antara sekitar 2 sampai 3 bulan. Padahal mendesak, betul. Jadi makanya butuh emergency access. Jadi itu alhamdulillah diberikan oleh Badan POM waktu itu oleh tim dari stakeholder, tapi hanya berlaku 1 kali. 1 kali saja. Setelah itu mesti mengurus lagi. Karena kan udah beli ya Mbak ya, udah beli untuk 6 bulan misalkan 6 bulan gitu. Harus mengurus SAS. Habis itu berikutnya nanti itu tugasnya yayasan berarti ya. Nanti dari tim semuanya selalu dari tim dokter, nanti yayasan support gitu. Karena nggak mungkin dilakukan perorangan ya, karena nggak mungkin ya, harus lembaga yang berbadan hukum ya, yayasan yang berbadan hukum. Iya, itu sih yang menjadi yayasan dan yang kita berharapnya ke depannya sih tetap melakukan awareness. Dan kita berharap bahwa makanan khusus dan open drugs ini bisa di-cover asuransi nasional. Mimpinya seperti itu. Dan juga saya dengar Mbak Penny dari timnya Mbak Penny juga banyak juga menggalang dana ya Mbak Penny yang membantu teman-teman yang berpenyakit langka dengan berbagai macam cara lah. Yang boleh bergabung tuh siapa dan cara bergabungnya gimana tuh Mbak? Kalau misalnya di luar sana nih di daerah-daerah.
Kalau kami kembali ke tim dokter. Jadi di tempat kami siapapun boleh bergabung, tidak boleh terkecuali. Jadi tetapi dari tim dokter menyatakan diagnosis tegak, rekomendasi dari tim dokter. Ya, kalaupun misalkan diagnosisnya belum tegak, kita bantu supaya dia tegak. Diagnosisnya kalau belum tegak, biasanya kami membantu untuk cara tadi. Kami menggalang dana crowdfunding, atau kami kebanyakan atau donasi-donasi dari CSR itu untuk bisa membantu mereka gitu. Dokter Cut, memang banyak ya orang-orang di luar sana yang belum tegak diagnosisnya itu. Banyak. Karena ketidaktahuan mereka. Karena ketidaktahuan atau menganggap misalkan sebagian besar sih selama ini adalah kelainan genetik itu rumit ya gitu, susah gitu. Pemeriksaannya nggak ada di Indonesia, udah deh nggak usah diperiksa aja, ya kita obatin aja apa yang ada, daripada uangnya habis untuk periksa menegakkan diagnosis, mending buat beli susu misalkan gitu. Jadi padahal kalau misalkan kita tahu diagnosisnya apa, kita jadi bisa merencanakan lebih baik. Misalkan kayak Sulaiman, kita tahu penyakitnya Prader-Willi, nanti kita bisa prediksi nanti usia di atas 1 tahun nanti mulai deh dia nafsu makannya nambah di atas 2 tahun. Jadi kita mesti udah bisa prediksi, antisipasi gitu. Kalau misalkan kita nggak tahu, nanti tahu-tahu datang umur 5 tahun ada gemuk gitu misalkan. Kita nggak bisa untuk melakukan usaha-usaha untuk mencegah hal tersebut terjadi gitu. Jadi yang ingin kami sampaikan bahwa diagnosis itu penting. Mencari tahu penyebabnya itu penting. Kalau misalkan kita tahu penyebabnya apa, misalkan ternyata belum ada obatnya nih, yang sering juga bilang gini, udahlah nggak usah diperiksa genetik, orang nggak ada obatnya juga, ngapain kamu tahu penyakitnya apa? Saat ini mungkin belum ada obatnya, tapi wallahu alam, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ada obatnya. Kayak Bapak ini, cari obat 14 tahun. Kalau misalkan kita tahu sekarang, kita tahu diagnosisnya, kita bisa berhubungan sama peneliti-peneliti di luar, kita bisa punya kesempatan untuk masuk ke ke clinical trial untuk bisa punya akses mendapatkan pengobatan gitu. Jadi semuanya itu dimulai dulu dari tahu penyakitnya apa. Jadi juga saya pernah wawancara satu orang nih teman-teman sekalian di Pejuang NICU, kemudian beliau belum tahu juga tuh dok ini anak ini kenapa gitu. Ketika saya tanya kenapa Bu nggak dicari lebih lanjut, ya karena dokternya mengatakan nggak perlu juga gitu. Tapi kemudian dokter Cut SMS saya dan mengatakan sepertinya dari gejala-gejalanya yang dilihat di tayangan itu sepertinya mengarah kepada satu sindrom seperti itu ya dok ya. Ya jadi itu mudah-mudahan salah satu manfaat adanya tayangan ini lah teman-teman sekalian yang dilihat juga oleh para dokter yang mudah-mudahan bisa salah satunya dugaan sementara membawa kepada suatu kecurigaan ke arah penyakit apa, kemudian kita baru merencanakan bagusnya ini kita periksa apa dan plan berikutnya apa. Dok, apakah pasti misalnya kan saya ingat banget ketika Sulaiman hipotonia tuh ini pasti ada sesuatu ini, apakah pasti gejala-gejala itu mengarah pada satu sindrom kah atau enggak? Bisa jadi dia bukan sindrom, apa gimana dok? Ketika kita terima anak gitu ya, anak itu kan harusnya bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Ketika anak itu misalkan ketika Sulaiman lahir dia tidak langsung menangis misalkan, kemudian ada hipotoni tadi misalkan gitu ya, kita sebagai dokter berpikir loh kok berbeda ya dari biasanya ya gitu. Tentunya nggak serta-merta dokter akan berpikir ini pasti kelainan genetik nih, enggak, tapi dokter akan mencari dulu kelainan-kelainan yang biasa ditemukan, yang tidak langka, yang biasa misalkan paling sering biasanya infeksi gitu, kita obatin infeksinya misalkan, ternyata kok masih nggak aktif gitu ya, kemudian baru kita mencari sampai dengan mencari tadi diagnosis yang betulnya apa sih yang menyebabkan dia kondisinya hipotoni gitu. Nah dari misalkan yang dominannya adalah hipotoni gitu, kemudian dokter akan mencari nih hipotoni itu kemungkinan penyebabnya kalau kelainan genetik bisa apa saja sih. Nggak hanya Prader-Willi, mungkin ada juga kelainan lain, misalkan hipotoni baru lahir bisa aja dia kekurangan hormon tiroid saja misalkan gitu, dikasih hormon tiroid dia sudah membaik misalkan gitu. Jadi penyebabnya bisa banyak, tidak hanya kelainan penyakit langka, tapi salah satunya si penyakit langka ini jangan sampai dilupakan juga gitu. Dok, betul Kak, ada ungkapan yang mengatakan kelainan genetik itu tidak bisa disembuhkan, tapi bisa mengupayakan pertumbuhannya secara optimal, betul kan? Betul.
Kalau kita sudah tahu diagnosisnya apa, atau misalkan yang paling gampang deh sindrom Down. Sindrom itu kan suatu kelainan genetik ya, jadi dia punya kelebihan trisomi atau kelebihan kromosom di nomor 21. Tapi Down syndrome bukan termasuk penyakit langka ya dok ya? Tidak, karena dia jumlah penderitanya banyak, sudah di atas 2.000 gitu. Autis juga bukan ya dok ya? Autis tergantung, autisnya ada beberapa kelainan autis yang disebabkan kelainan genetik yang mungkin termasuk penyakit langka misalkan gitu ya. Sindrom Down misalkan dia sudah umum, tapi kalau misalkan kita tahu dari awal, kita udah bisa prediksi, oh sindrom Down itu biasanya ada kekurangan hormon tiroid, oh biasanya ada kelainan jantung, oh biasanya dia akan ada keterlambatan perkembangan, oh biasanya makannya malas. Jadi dari awal itu orang tua udah tahu kalau anaknya malas makan, berat badan gak naik, oh mesti periksa ke dokternya, dok kenapa nih berat badannya gak naik. Jadi sudah ada antisipasi, jangan sampai dia datang di umur 1 tahun dengan kondisi gizi buruk. Kalau dia sudah gizi buruk artinya potensinya dia harusnya, misalkan anak sindrom Down biasanya rata-rata mungkin IQ-nya sekitar paling tinggi misalkan 70 gitu misalkan. Dari tadi dia modalnya 70, karena dia nggak dikasih makan yang cukup, turun jadinya jadi 50. Padahal dia mungkin kalau misalkan gizinya baik, dipantau dengan baik, dikasih hormon tiroid, kalau misalkan dia kekurangan hormon tiroid, stimulasinya baik, mungkin dia masih bisa menjadi individu yang bermanfaat buat masyarakat sekitarnya gitu. Jadi bukan kelainan itu bukan vonis anaknya udah pasti nggak bisa apa enggak, dia tetap. Karena kan kalau kita lihat di Google kan ini dok, serem-serem dok. Iya, kan pikirannya oh pasti begini. Iya. Padahal bagaimana tuh dok? Belum tentu. Setiap anak bisa berbeda-beda tergantung bagaimana kita menstimulasi dan memberikan nutrisi yang baik dan memberikan pemantauan yang baik, sehingga tadi anak dengan kelainan penyakit langka bisa tetap bertumbuh dan berkembang sesuai potensinya. Makanya itu pentingnya kalau kenapa dengan anak aware, kemudian insya Allah teman-teman bisa bawa berobat supaya bisa mendapatkan diagnosa penyakitnya apa, setelah itu bisa langsung melakukan pengobatan atau terapi-terapi ya dok ya, supaya pertumbuhannya optimal. Dok, selama menjalankan tugas sebagai seorang dokter anak yang spesialisasinya adalah nutrisi dan juga penyakit metabolik, pernah nggak sih dokter menemui kesulitan dalam menjalankan tugas? Ini curhat nih ceritanya, curhat saya sebagai seorang dokter. Kalau di Indonesia, jadi dokter itu nggak bisa cuma mikirin masalah medisnya aja. Mesti mikirin juga, misalkan gini, saya nggak punya duit dok untuk beli susu misalkan. Kita udah bilang, bu ini harusnya minum susu ini ya bu ya gitu. Dok tapi saya nggak sanggup dok beli susu itu. Nah, kadang-kadang kita itu pentingnya ada yayasan itu adalah untuk membantu yang kurang beruntung. Apa yang bisa kita bantu dari sisi non medisnya gitu. Atau misalkan di Indonesia misalkan yang sering adalah anggapan bahwa oh ini sesuatu yang tidak bisa diobati. Nah itu butuh juga kayak Mbak Oki yang menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa ada loh yang bisa dikerjakan dengan penyakit langka, ada loh yang kita harusnya usahakan, kita upayakan, bahwa ini bukan the end of everything gitu, tapi this is the start of the journey of the parents gitu, yang seringkali kita sebagai dokter kalau orang tuanya sudah nggak mau, udah merasa bahwa ini nggak bisa diapa-apain lagi, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Jadi butuh dukungan banyak orang yang membantu untuk supaya tadi si anak tadi bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Kalau di luar negeri nggak ada mikirin biaya gitu. Obat di cover. Negara. Obat 6 miliar di cover nggak? Iya di cover oleh Susu 700.000 di cover. Kalau di Indonesia belum. Itu yang Makanya butuh banyak pihak sekali untuk membantu supaya. Atau misalkan periksa genetik aja deh mbak. Pemeriksaannya aja dulu. Belum di cover. Nah kita dokternya, kita mah gemes. Aduh gemes nih, harusnya kita bisa periksa nih, ini kita tahu nih kemungkinan penyebabnya adalah ini. Tapi di Indonesia nggak ada. Kalau misalkan mau ke luar negeri, orang tuanya nggak ada biaya. Terus kita dokternya bingung nanti abis itu gitu. Jadi tantangannya di situ biasanya. Saya teringat banget tuh waktu saya di NICU, saya ngobrol-ngobrol sama suster NICU bilang begini. Ketika saya tanya, mbak ada pengalaman apa sih mbak di sini mbak? Terus beliau mengatakan pengalaman paling sedih menurut saya adalah ketika
bayi itu berada di NICU dan kemudian harus pergi karena orang tuanya nggak ada biaya sehingga tidak memberikan pengobatan terbaik. Iya, betul. Jadi itu yang membuat sedih sebetulnya. Itu dari Dokter Cut. Kalau dari Mbak Penny pengalaman selama berada 5 tahun ya Mbak ya? Dari 5 tahun di Yayasan MPS dan Penyakit Langka ini, apa sih kesulitan-kesulitan yang Mbak Penny rasakan? Iya, Ketika membantu banyak orang nih, aduh mentok di sini apa sih Mbak? Iya, pertama pasti yang tadi sama dengan Dokter Cut. Sebenarnya awareness dari stakeholders itu tidak bisa merata ya. Mungkin orang tahu, tapi ya tadi beranggapan, oh ini penyakit langka, tidak bisa, biayanya mahal, diobatin juga, istilah kata diobatin aja juga percuma gitu kan. Karena mungkin mereka berpikir lifespan-nya atau lama hidupnya itu tidak akan terlalu lama. Padahal itu salah sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah acceptance dari sang orang tua. Jadi banyak sekali karena kebetulan kami dari yayasan sering sebelum COVID ya, sering melakukan visit. Nah, sama Dokter Cut juga kita visit ke daerah-daerah. Ada satu tempat daerah di di Cirebon ya Dok ya. Kuningan apa Cirebon? Kuningan waktu itu ya, Kuningan. yang kakak beradik. Iya, yang kakak beradik. Iya. Nah itu kami ke sana itu. Ada fotonya ya Mbak ya? Ntar kita kasih lihat fotonya. Ada fotonya. Waktu itu ketahuannya itu ada salah satu tim dokter melihat di acara TV. Acara TV apa hutang gitu, saya lupa. Iya, apa ya judulnya ya? Iya, Acara ini bayar apa? hutang. Jadi bapaknya nyanyi ya, Iya. supaya dapat uang untuk bayar hutang pengobatan anak ya. Iya benar. Jadi waktu itu Dokter Moreta Dokter Moreta satu tim. WA Dokter Cut, ini kayaknya sakitnya MPS nih. gitu kan. Terus Dokter Cut Bapak bilang, itu nggak tahu itu sakit Bapak itu nggak tahu. Taunya apa Bapak itu? Taunya dibilang ya pokoknya anaknya disabilitas intelektual. Oke. itu. Nah akhirnya waktu itu bilang sama saya, udah dok kita ke sana kita lihat gitu. Nah kita melihat yang sedihnya di sana itu keluarga itu tuh dikucilkan. Karena kenapa? Anak-anak itu karena dia itu kakak beradik sakitnya sama, mereka keluarga sekitar, bahkan keluarganya sendiri atau orang sekitar mikir bahwa itu anak tuh keluarga itu dikutuk gitu. Oh, anggapan dari tetangga sekitar, keluarga itu mendapat kutukan. Nah itu yang itu juga salah satu tantangan challenge yang Kan kita kita edukasi gitu ya Mbak Penny. ya kita hadapi. Jadi bahwa sebenarnya anak itu bukan kutukan ya, memang kan anak itu titipan istimewa dan hanya sayangnya dia sakit dengan penyakit langka. Dan itu tuh sebenarnya kalau di treatment dengan baik itu bisa menunjuk kualitas hidupnya akan lebih baik gitu. Kita ada ya yang MPS 2 yang ketahuan dari umur 8 bulan ya. Ya. Kakaknya umur 13 tahun. Ketahuan MPS, adiknya beda 13 tahun. Benar. Begitu lahir adiknya langsung diperiksa. Iya, kan. Udah dapat obat enzim dari usia 8 bulan. Dan tumbuh kembangnya lebih baik. Bagus, ya. iya. Mungkin nanti bisa lihat juga. Nanti kami bisa melihat adiknya yang dari umur 8 bulan tadi dapat enzim dan kakaknya yang 13 tahun nanti Ada akan videonya kan? ada videonya, ada fotonya Ini nanti. ditayangkan di sini. Nah itu bisa terlihat apabila anak tersebut mendapatkan obat dari kecil itu akan tumbuh layaknya anak normal gitu. Masya Allah teman-teman sekalian, kita udah dengar banyak sekali soal penyakit langka dari Dokter Cut, dari Mbak Penny, sehingga mudah-mudahan ini menjadi wawasan buat teman-teman semua. Sebuah informasi berharga kalau seandainya Allah takdirkan itu terjadi pada keluarga teman-teman atau misalnya kepada orang sekitar, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Yang jelas Dokter Cut mengingatkan berkali-kali untuk jangan putus asa, dan yang paling penting adalah tahu dulu nih apa yang terjadi pada anak-anak kita, pada orang-orang tercinta kita, sehingga kita bisa lakukan treatment atau terapi atau pengobatan sehingga tumbuh kembangnya optimal. Dan dari Mbak Penny kita belajar bahwa ada loh yayasan yang insya Allah bisa membantu teman-teman semua. Teman-teman nggak sendirian, bisa bergabung dengan yayasan. Di sini ada Instagramnya juga, ada websitenya juga kan Mbak? Ada. Nah, di sini disertakan sehingga teman-teman bisa menghubungi atau bertanya-tanya bagaimana cara supaya bisa bergabung di Yayasan MPS dan Penyakit Langka. Mungkin dari Dokter Cut ada pesankah Dok untuk teman-teman yang menonton tayangan ini? Pesan saya untuk orang tua, untuk anak-anak dengan penyakit langka, yang paling penting satu, cari diagnosis.
Setelah cari diagnosis kita bisa mendapatkan pengobatan yang tepat. Kemudian kalaupun pengobatannya belum ada, jangan patah semangat. Rezeki itu tidak pernah kita tahu, bisa saja mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Jadi yang paling penting adalah kita berusaha, kemudian sisanya serahkan pada Allah. Dari Mbak Penny silakan Mbak. Kalau dari saya ya, saya sebagai caregiver dari anak-anak dengan penyakit langka ya, jangan seperti tadi Dokter Cut, jangan putus asa karena rezeki itu tidak tertukar ya. Jadi kalau misalnya memang Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala titipkan anak itu tersebut kepada kita, itu adalah untuk kita lebih dapat mencintai, lebih dapat bersyukur. Nah, itu yang dan jangan menganggap bahwa penerimaan dari bahwa kita mempunyai anak tersebut itu harus dilakukan, karena tanpa itu kami maupun tim dokter tidak akan bisa membantu Bapak Ibu gitu. Jadi penerimaan itu harus ada dulu gitu. Itu yang pertama yang harus. Yang kedua, apabila Bapak Ibu melihat atau mendapatkan anak-anak atau anak dari Bapak Ibu terlihat beda, bisa dapat mengunjungi tim dokter di Pusat Pelayanan Penyakit Langka RSUPN Cipto Mangunkusumo, atau bisa yang tadi lewat website yayasan kami. Di situ banyak informasi, dan apabila hendak bertanya, kami juga ada admin yang bisa membantu. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan informasi pada hari ini berharga buat teman-teman semua. Dan silakan untuk menolong temannya kanan kiri, lingkungan sekitar kalau sekiranya ada hal yang berbeda seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Penny. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dokter Cut dan Mbak Penny. Terima kasih Dokter Cut yang sudah mendampingi Sulaiman seterusnya insya Allah. Karena waktu di NICU itu salah satu yang juga menjadi kapten dokternya adalah Prof Rina. Prof Rina mengatakan nanti kayaknya Bu Oki akan banyak berhubungan sama Dokter Cut sama Dokter Luh nih kayaknya nih yang untuk terapi-terapinya gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini rutin berkonsultasi dengan Dokter Cut, dan Dokter Cut memantau perkembangan dari Sulaiman. Mbak Penny juga sehat-sehat terus supaya bisa berbuat banyak. Dan Insya Allah mau melibatkan saya di bagian mana nih? Siap. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa dibantu. Ini ada sedikit oleh-oleh. Waduh. Dari kita. Ini untuk Mbak Penny dan juga untuk Dokter Cut. Di sini ada salah satunya, selain ada murotal Al-Quran, karena murotal Al-Quran ini saya pasang waktu di NICU. Oke. Apa sih namanya Dok? Inkubator? Inkubator, iya. Buat temenin Sulaiman. Iya, dan sini ada madu juga dari Nabawi Life untuk Dokter Cut dan juga Mbak Penny. Jadi madu ini diambil dari perkebunan di Mesir, jadi lebah-lebahnya langsung mengambil sari dari tanaman-tananan habatus sauda dan juga lemon. Jadi insya Allah ini bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak Mbak Penny. Makasih ya Dok, jangan bosan-bosan kalau nanti ada apa-apa lagi. Mbak Penny juga ada. Izin Mbak Oki, kami dari yayasan ada sedikit merchandise juga. Jadi ini tagline kita. Ini kalau nggak pandemi banyak acara yang banyak. Care for Rare. Masya Allah. Jadi kita peduli terhadap yang langka. Masya Allah. Terima kasih buat saya Mbak. Iya. Terima kasih. Ada Care for Rare. Sama ini tagline kita juga. Apa tuh? A disease may be rare, but hope shouldn't be. Masya Allah, penyakitnya bisa aja langka, tapi harapannya nggak boleh langka. Tidak boleh langka. Makasih Mbak Penny. Mbak Penny saya terus bersama tim dan juga teman-teman dokter. Itu saking saya berterima kasih pada dokter, saya post di Instagram tuh. Benar-benar berterima kasih pada dokter yang Masya Allah dengan tim dokter yang luar biasa. Kita doakan semoga para dokter, tenaga medis dimanapun berada diberikan kesehatan. Amin. Semoga amal kebaikan beliau-beliau ini dalam menangani pasien-pasien Allah balas dengan berbagai macam balasan terbaik adalah balasan dari Allah. Juga Mbak Penny dengan perjuangannya di Yayasan Penyakit Langka ini juga semua kebaikannya mudah-mudahan Allah berikan balasan dengan balasan terbaik. Amin. Terima kasih untuk yang menonton. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan pejuang NICU yang lainnya, dengan kelainan-kelainan yang lainnya.
Dan mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan sesuatu yang manfaat lah dari perjuangan Nicu ini. Terima kasih sekali lagi. Saya Kristina Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.